Oke, ini saya biarin 255 ppm ya, bukan 2000 ya, 255 ppm. Nah, sengaja saya mau lihat defisiensi apa ya di 255 ppm ya. Oke ya, kalau bisa dilihat ini daunnya agak menguning ya, daun mudanya. Seperti chlorosis intervenal, Fe nya kurang sedikit ya, sedikit. Terus ini ada kuning seperti ini, daun muda, sulfurnya kurang ya. Untuk daun tuanya nih ya, sulfur kurang ya. Untuk daun tuanya ya, daun tuanya kuning ya, berarti nitrogennya kurang. Kalau dari pucuk, nah ini CU ya, CU mengkriwil ya, CU nya. Terus nggak ada nekrotik atau chlorosis apa ya, nggak ada, tip burn nggak ada. Nah ini kayak gini nih, CU nih, ini CU ya, CU sulfur ya. Kalium nggak ada ya, kalium di pinggir daun nggak ada ya. Molibdet juga nggak ada ya. Nah itu paling Fe, sulfur, nitrogen ya. Terus CU, zinc juga ya, sepertinya kurang mengkilat, zinc ya. Nah paling itu yang defisiensi di 255 ppm ya. Cuman pertumbuhan agak lambat nih ya, Fe nya ya, karena Fe nya nggak banyak, jadi dia agak lambat pertumbuhannya. Oke ini perkembangan setelah 4 hari ya. Kemarin nutrisi saya ganti ya, tapi tetap saya pakai di 250 ppm nah, sekitaran itu ya, 250 ppm ya. Air baku 5 ppm ya, jadi sekitar 250 ppm. Kemarin kan kondisinya kuning kan. Nah setelah tahu itu sulfur kan, sama Fe ya, terus sama CU, nah itu saya ganti nutrisi nih, ini yang baru ya. Ini saya ganti, saya air nutrisinya juga diganti, tapi tetap 250 ya ppm nya. Hasilnya seperti ini ya. Ini pertumbuhan pucuknya juga udah bagus, 4 hari loh ini. Kemarin sempat kuning-kuning kan, walaupun ini masih adalah sedikit-sedikit. Udah hijau sulfurnya kan, udah hijau lagi, daun mudanya juga udah hijau ya kan. Ini ulat nih ya, tanpa pestisida. Cuman ini karena udah tua kali ya, ini pohon berbunga dia ya. Nih udah hijau-hijau ya. Ini mungkin minimalnya ya jadinya. Nah ini menggulung ke dalam nih. Nah, kok menggulung ke dalam nih, kelebihan ini, ada yang kelebihan ini. Biasanya overdosis ini. Nah, overdosis apa belum tahu juga ya.
Ini udah bagus. Yang kemarin nih kuning-kuning kan, sekarang udah hijau-hijau. Daun tuanya juga udah mulai hijau. Nah ini ya, udah mulai hijau-hijau ya. Kemarin kan kuning ya kan, hijau. Cuman ini udah tua kayaknya pohonnya ya, karena saya panen potek-potek, jadinya mungkin udah tua, jadi dia mau berbunga ini. Ya, itu perkembangannya ya. Pucuknya udah bagus. 250 ppm ya, 250 ppm. Oke, untuk akarnya. Nah ini akarnya putih sebenarnya, cuman ya itu kotor ya instalasinya. Kemarin nggak saya cuci, cuma saya ganti nutrisi aja. Nah, efek ultimate nih, ultimate rasio. Putih ini lagi, akarnya baru. Oke, ini bayam yang kemarin ya, yang saya panen jadinya seperti ini sekarang. Oke, ini video ya setelah 5 hari yang kuning kemarin itu, sama setelah 2 hari dikasih 350 ppm dan 250 ppm yang lalu ya. Nah ini jadi kita fokus ke kuning daun yang paling tua ya Pak ya. Nah ini kemarin mungkin karena sempat layu kan, sempat layu kena apa ini, kemarin pompanya sempat mati layu ya, terus mungkin nempel di ini, makanya ada bercak-bercak gini ya. Nah kalau dilihat dari daun tua ini kuning, nih kuning ya, daun tuanya kuning, 3 daun ya. Kalau dilihat yang lain, nah seperti ini, yang ini nggak kuning ya, yang kuning-kuning tuh yang ada kayak gini-gini nih. Terus sini juga sama, ini kuning ya. ppm nya bentar ya, ini udah 350 ppm ya. Kita lihat dulu ppm nya ya. Oh malah turun ya, turun jadi 266 ppm. Kemarin udah di 350 ppm, sekitar 340-an gitu. Ini malah 266 ya. Nah ini tempat biasa. Oh ini tempat biasa nih. Nah bisa beda gitu ya. Di sini 294, di sini 291, di sini tadi 260 ya. Nah itu ya 292 lah ya. Tuh ppm nya segitu nih ya. Daun tuanya kuning, iya kuning ini ya, cuman hanya sebagian aja, yang lainnya enggak ya. Kok bisa dilihat nih, ini kemarin memang ada keluhan dari alumni, daun tuanya atau daun kecil-kecilnya gini kuning, dia pengennya hijau gitu kan. Jadi saya tambah nitrogen ya, nggak tahu ini ya, belum kena atau kayak mana, saya kurang tahu, tapi kebanyakan itu dia hijau sih. Kok dilihat dari ini kan, ini kuning ya kan. Ini yang kemarin kuning kali ya, yang di video itu kuning kali. Nah, ini udah hijau ya.
290 300 ppm lah ya. Untuk daun-daun tuanya ini ya, hijau-hijau udah, daun mudanya hijau, cuman nih daunnya kecil ya, mungkin karena ppm nya rendah itu ya, jadi daunnya kecil-kecil. Biasanya kan lebar-lebar tuh kalau bayam ya. Nah, untuk tekstur ini saya ambil yang enggak bunga ya, ketek ya. Nah, ternyata dia keras ya, nggak rapuh tuh, rapuh. Untuk rasa ya, untuk rasanya seperti jambu biji ya rasanya, agak keras ya, tebel gitu ya, tebel agak keras, rasa jambu biji ya. Ininya tekstur batang nggak keras, jadi agak lunak ya, kalau dipotek dia nggak langsung patah tuh ya. Ini batang-batang yang udah pernah dipanen ya, udah dipanen, dia berbunga dan yang dipanen ya. Batang-batang yang udah dipanen bunga. Tetap ada apitnya nih. Tuh apit. Nah, apit ya, mungkin karena apa ketinggian N itu ya saya buat ya. Kita mau dapetin daun tuanya kuning, hijau, mungkin ya resikonya itu ya. Tapi kalau daunnya kuning ya resikonya dia nggak kena hama ya. Nah, itu pilihan ya sebenarnya tuh. Oke, beda ya main kemarin. Ini udah hijau-hijau, kemarin kuning, ini masih kuning. Oke, nah, ini sore tanggal 26 Oktober ya. ppm nya tadinya nih 310 pagi hari, sekarang udah 289 atau 290 lah ya. Nah, 0 ya, 290 ya, 290 ppm. Ini mau saya naikkan 500 ya, kita lihat responnya. Ini kondisi tanaman ya, 200-300 ppm ya. Ini udah gede-gede ini ya. Di sini yang kemarin kena hama nih, dimakan, nggak ada dimakan lagi. Sebenarnya ini gede-gede ya, udah 4 hari udah gede-gede. Nah, ini kemarin yang kena ya, ini. Oke, ini sepertinya kalau dia di bawah 300 ini menebal. Soalnya tadi pagi kayaknya dia tipis, ini nebal ya. Ya, kita naikkan di 500 ppm sore ini ya. Oke. Selang 8 hari ya dari yang kuning kemarin ya, ini udah pemberian nutrisi 500 ppm sebenarnya, tapi ini udah habis 400 ppm tinggal ya. Nah, ini kondisi daunnya. Nah, ini kan udah lebar-lebar dia. Nah,
ini udah ppm optimum ya sebenarnya. Kenapa? Karena ada ini butiran air ini yang ada di pinggir-pinggir, tapi dia kan 400 ya. Nah, kemungkinan ini di 500 ya. Soalnya seharusnya sore saya cek kemarin, cuman nggak sempat karena pulangnya malam ya. Jadi baru pagi ini bisa saya cek. Ini hasilnya, daunnya udah lebar-lebar ya, bagus daunnya. Ini kan lebar-lebarnya ya, dibandingkan sama yang kemarin ya. Nah, ini udah besar-besar ya, selang 8 hari ini, 8 hari dari yang kemarin ya. Ini yang kuning ya. Terus dilihat daun tuanya nggak ada yang kuning ya. Nah, udah oke ya, oke. Nitrogennya udah oke. Alhamdulillah semuanya udah oke ya, sepertinya sulfurnya juga udah oke ya. CU nya juga udah oke, udah nggak menggulung apa keriting ya kan, nggak keriting. Pucuknya bagus ya, 400 ppm. Kan kemarin saya set hari Minggu itu 500 ya, 500 ppm. Cuman karena nggak sempat videokan ya, karena udah keburu maghrib, jadi nggak saya videokan. Ini baru saya bisa videokan hari ini ya, pagi tanggal 29 Oktober. Nah ini ulet nih, nah, ini ulet hidup ulatnya 29 Oktober ya 2024. Kita bunuh aja ya. Nah, itu ulet, masih ada ulet, berarti nggak ada semprot-semprot ya. Oke, daunnya bagus ya. Itu daun bagus ya, udah bagus ya daunnya ya. Oke, mantap. 400 ppm ya, udah kayak gini 400. Benernya awal 500 jadi 400. Oke, mantap ya. GRF dalam waktu 8 hari sudah jadi seperti ini. GRF terbaru Ultimate Ratio Formula. Alhamdulillah, mantap.